Kabar tentang perselingkuhan Hena dan adik iparnya sudah menyebar, bahkan menjadi topik utama dalam setiap perbincangan ibu-ibu. Di warung, di pantai, di sawah, semuanya membahas kejadian Hena di pelabuhan waktu itu. Seperti saat ini, aku yang tengah membeli sayuran di pasar merasa gerah sendiri karena bosan mendengar cerita yang itu-itu saja. Tidak sedikit dari mereka pun mengaitkan perselingkuhan Hena dengan perceraianku dengan Mas Andri. Rin, kamu seneng dong ya karena melihat mantan madumu dicerai dengan talak 3, langsung di depan banyak orang. Lagi, seorang ibu penjual ayam potong tiba-tiba berucap saat aku menghampiri tempat jualannya. Tentu saja, ucapan ibu-ibu tadi langsung menjadi sorotan pengunjung pasar lainnya. Bukan karena tertarik dengan barang yang ditawarkan, tapi mereka tertarik karena ada aku sebagai topik pembahasan. Aku mengembuskan nafas kasar dengan menekuk wajah. Sebenarnya, aku tidak ingin terus dikaitkan dengan mereka. Namun sepertinya mereka tidak akan lepas dariku sebelum aku memiliki kisah baru dengan orang yang baru. Saya gak seneng atau sedih, biasa saja. Mereka juga bukan siapa-siapa saya, tuturku seraya berlalu. Niat hati ingin membeli ayam potong dari ibu-ibu tadi, malah aku urungkan dan mencarinya ke tempat lain. Setelah selesai berbelanja, aku pulang. Namun aku terkejut saat melihat ada 2 orang wanita yang sedang duduk di teras rumah. Kenapa mereka ada di sini? Ujarku bergumam. Aku turun dari motor dengan menenteng belanjaanku, menghampiri mereka yang langsung berdiri menyambutku. Bu, Rah, ada apa? Tanyaku. Kami ingin bicara sama kamu, Rin. Ibu berucap. Ya, kedua orang itu adalah ibu serta Iriana, ibu dan adik bungsunya mantan suamiku. Aku membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Meski curiga dengan kedatangan mereka, tapi kita harus tetap memperlakukan tamu dengan baik, bukan? Mereka masuk dan duduk di kursi, sedangkan aku memilih pergi ke dapur, menyimpan belanja, dan membawakan mereka 2 gelas air putih. Silakan diminum, Bu Rah. Aku meletakkan 2 gelas berisikan air di meja di depan mereka. Terima kasih, ucap ibu. Aku mengangguk seraya tersenyum ke arah keduanya. Hening beberapa saat kami saling diam. Aku pun tidak ingin menanyakan maksud dan tujuan mereka, membiarkan mereka sendiri yang memulai dan mengatakan tujuannya menemuiku. Untungnya Abah sedang tidak ada di rumah, jadi mereka tidak harus kena usir Abah dan tidak bisa bertemu denganku secara langsung. Rin, iya Bu. Ibunya Mas Andri terlihat gelisah. Sesekali ia melihatku, lalu kembali menundukkan kepala seraya meremas gamis yang ia kenakan. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu kamu, tapi ada sesuatu yang ingin kami katakan. Katakan saja, Bu, ujarku. Mbak Arin, kami datang ke sini untuk minta maaf sama Mbak Arini. Ira mulai membuka suara. Ucapan gadis itu pun langsung mendapat anggukan kepala oleh ibunya. Minta maaf untuk apa? Tanyaku kemudian. Untuk semua yang pernah ibu lakukan padamu. Maafkan kami, Arin. Kami telah salah memilih jalan. Kami khilaf. Ternyata wanita itu jauh lebih buruk darimu. Ibu menyesal telah mengizinkan Andri untuk kembali menikahi dia dan mengkhianati kamu. Maafkan kami, Arini. Dengan wajah memelas dan tangan yang ditangkupkan di dada, ibu mengibah. Aku hanya mengangguk seraya tersenyum manis pada keduanya. Padahal di sini, di dalam hatiku yang terdalam, rasanya aku ingin berteriak di depan wajah mereka sambil berkata, enakan zamanku kan, gemes banget sama mereka. Waktu aku masih jadi bagian dari mereka, mereka mengabaikanku, menyakitiku sesuka hati.
Sekarang setelah mendapatkan rasa sakit dari pihak sana, kembali dan memohon minta maaf. Pasti ujung-ujungnya minta balikan, menyuruhku untuk kembali pada Mas Andri. Oh, itu tidak akan aku lakukan. Terlalu sakit luka yang mereka goreskan padaku. Ibu, Ira, aku sudah memaafkan kalian. Jadi, jangan khawatirkan dosa kalian padaku, karena aku sudah mengikhlaskan semuanya. Makasih, Rin. Kamu memang baik banget. Andri beruntung jika masih bisa bersamamu lagi. Keningku mulai berkerut mendengarkan ucapan dari ibu. Hening kembali. Ibu mengambil gelas berisikan air, lalu menegaknya hingga tersisa setengah. Rin, iya bu. Bagaimana jika kamu kembali lagi pada Andri? Nah kan, sudah aku duga mereka datang ke sini karena ada maunya. Terima kasih atas tawarannya, Bu. Tapi saya tidak tertarik. Mantan ibu mertua mendelikkan mata. Ia tidak puas dengan jawaban yang aku berikan. Namun, bukan Ibu Ningrum namanya jika tidak mencoba untuk kedua kalinya. Ibu janji akan jadi ibu mertua yang baik untuk kamu. Ibu juga bisa menjamin jika Andri tidak akan berselingkuh darimu. Bahagia pasti akan kamu dapatkan jika menikah lagi dengan Andri, tutur ibu lagi. Aku menggelengkan kepala, menolak bujuk rayunya. Ira dan ibu saling pandang, keduanya mengembuskan nafas kasar. Bu, jika kedatangan ibu ke sini untuk mempromosikan posisi menantu untukku, maaf, Arin tidak tertarik. Silakan ibu cari wanita lain yang bersedia untuk jadi menantu ibu dan istri dari putra sulung ibu. Tapi Rin, ibu yakin jika kamu masih mencintai Andri kan? Aku menggeleng. Jangan bohong, ibu bisa melihat dari matamu kalau kamu masih menyimpan rasa untuk anak ibu. Rasa sabarku kini sudah hilang. Aliran darah yang tadi masih terasa hangat kini mulai terasa panas dan mengakibatkan tubuhku berkeringat. Aku berdiri dan berjalan mendekati pintu. Bu, silakan keluar dari rumahku. Waktu berkunjung ibu ke rumah ini sudah habis, ucapku membuka pintu lebar-lebar. Ibu terperangah melihatku yang berani mengusirnya. Dia menatapku tak percaya dan aku membalas tatapan matanya dengan tajam. Silahkan kalian keluar dari rumahku, ucapku lagi semakin tegas. Pikirkan baik-baik, Rin. Tawaran ini tidak akan datang dua kali. Jangan menyesal jika nanti Andri akan memiliki wanita yang jauh lebih kaya dan cantik darimu. Aku menarik sebelah bibir mendengar ucapan ibu. Jangankan dua kali, Bu. Meskipun tawaran itu datang 100 kali pun, aku tetap tidak akan mau untuk kembali pada Mas Andri. Silahkan kalian keluar dari rumahku sekarang juga, sebelum aku mengambil air mendidih di dapur dan menyiramkannya pada kalian, ujarku dengan penuh penekanan. Dengan terpaksa, ibu dan Ira berdiri. Mereka berjalan keluar dengan menghentakkan kakinya. Ibu bahkan menubruk sebelah pundakku dengan sedikit keras. Dasar tidak tahu malu. Datang hanya untuk menawarkan hal yang tidak aku harapkan. Jangankan untuk kembali pada mantan suami, mengingat jika aku pernah jadi istri dari Mas Andri saja sudah sangat membuatku menyesal. Mantan mertuaku itu kini pasti sedang kebingungan untuk mendapatkan tempat tinggal, karena aku mendengar kabar jika Bu Ria mengusir Mas Andri dan keluarganya setelah Hena ditalak 3 oleh Mas Andri. Seperginya kedua wanita tadi, aku kembali ke dapur untuk memasak, menyiapkan makanan untuk Abah yang entah kemana. Aku tidak tahu apa pergi kemana dan dengan siapa.
Mungkin pergi ke pelabuhan atau dia pergi ke rumah Mang Dery. Bersambung.